Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal hamdalillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita waktu semua untuk menghadiri majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu. Selawat serta salam juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya, maka kelak kemudian hari kita akan memperoleh syafaat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pembahasan kita kali ini tentang nikmat. Allah berjanji di dalam Al-Quran, La in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah. Tetapi jika engkau tidak bersyukur, maka azabku pedih sekali. Pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Setiap hari kita bersyukur. Selesai kita sholat fardu, kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bersyukur. Tapi kenapa sampai saat ini nikmat Allah masih belum bertambah? Kita belum menikmati tambahnya nikmat, padahal Allah sudah berjanji, kalau engkau bersyukur, maka nikmat itu akan kutambah. Kenyataannya nikmat tidak bertambah. Apa yang salah di sini? Di saat ini, di pengajian ini, itu yang akan kita bahas. Sehingga janji Allah itu benar-benar terpenuhi. Karena janji Allah tidak pernah bohong. Ketika dia tidak terpenuhi, maka jangan salahkan Allah. Salahkan diri kita sendiri. Bisa jadi kita tidak mengerti bersyukur, bisa jadi syukurnya itu lain daripada yang harus disyukuri. Bapak Ibu sekalian, syukur, nikmat itu dua hal. Nah, pertama yang perlu kita ingat, mendefinisikan nikmat dulu. Biasanya kita sepakat nikmat itu adalah sesuatu yang indah-indah, yang enak-enak, yang kita terima. Misal, gaji naik, pendapatan bertambah, itu kita sebut dengan nikmat. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, maka kita katakan itu tidak nikmat. Jadi di sini poinnya, kesalahannya dimulai dengan satu poin. Nikmat adalah sesuatu yang kita terima, yang enak-enak. Tidak nikmat yang tidak enak-enak. Nah, sekarang kita rubah istilah itu. Yang enak-enak itu kita sebut dengan nikmat. Yang tidak enak-enak itu kita sebut sangat nikmat. Nah, karena dia sangat nikmat, maka prioritas bersyukur yang pertama itu bukan terhadap nikmat yang biasa, tetapi terhadap yang sangat nikmat. Poin satu, Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua, bersyukur atas nikmat itu pada yang paling nikmat yang kita syukuri. Jangan bersyukurnya yang paling nikmatnya A, kita bersyukur terhadap yang B. Nah, ini namanya peralihan.
bukan salah, tapi tidak pas, tidak tepat. Nah, contoh begitu, sekalian. Ketika kita jalan kaki, tiba-tiba kaki kita masuk lubang sehingga terjatuh. Kita katakan, ya Allah, untung saya kepalanya tidak bocor. Untung badan saya tidak luka, hanya kaki saya yang bengkak. Itu salah. Bersyukur atas jatuh kita bukan terhadap kepala yang tidak berdarah, bukan terhadap badan yang tidak luka-luka, tapi bersyukur terhadap jatuh itu sendiri. Nah, contoh yang lain. Misal Bapak Ibu punya rumah. Sekarang rumah itu terbakar. Nah, kita katakan, ya Allah, saya bersyukur rumah saya terbakar, tapi istri sama anak-anak saya selamat, tidak ikut terbakar. Uang di tabungan saya masih ada, tidak ikut terbakar. Saya masih punya mobil, tidak terbakar. Nah, ini namanya bersyukur bukan pada objek yang sangat nikmat tadi, tapi terhadap objek yang lain. Objek yang lain itu anak yang tidak ikut terbakar, mobil yang ikut terbakar, tabungan yang tidak ikut terbakar, bukan itu. Bersyukur terhadap rumah yang terbakar. Nah, itu poin yang kedua. Jadi bersyukur bukan terhadap objek yang terhadap objek yang bukan yang paling nikmat, tapi bersyukurlah pada objek yang paling nikmat tadi. Dalam kasus rumah terbakar, maka objek yang paling nikmat itu adalah rumah yang terbakar itu. Nah, itu kesalahan yang kedua yang harus kita perhatikan. Lalu Bapak Ibu bertanya, jadi harus bagaimana bersyukur ini? Inilah yang kita masuk ke poin yang ketiga. Ayo kita bersyukur pada poin yang paling nikmat itu tadi. Pada kasus rumah yang terbakar tadi, maka Bapak Ibu fokus pada rumah yang terbakar saja. Syukuri rumah yang terbakar saja, jangan pindah ke kasus-kasus yang lain. Jangan alihkan perhatian ke tempat-tempat lain, tapi fokuskan hanya ke rumah yang terbakar. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu ambil kertas, tulis nikmat yang terbesar yang baru Bapak Ibu nikmati tadi. Dicatat, ya Allah, saya bersyukur karena nikmat yang Engkau berikan saat ini, yang terbesar nikmat yang Engkau berikan saat ini adalah nikmat terbakarnya rumah. Lalu Bapak Ibu tanya, mengapa rumah ini sampai terbakar? Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Mungkin saja pertanyaan yang pertama, rumah terbakar karena konslet listrik, aliran pendek. Nah, maka mensyukuri nikmat aliran pendek ini, Bapak Ibu cari jawabannya bagaimana? Maka mulai besok saya akan perbaiki aliran kabel-kabelnya. Mungkin rumah terbakar ini karena kompor yang meledak. Nah, maka cara bersyukurnya mulai besok, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap mau keluar rumah atau selesai masak, kompor matikan segera. Pertanyaan berikutnya buat sebanyak-banyak. Pertanyaan ketiga misalnya, karena puntung rokok jatuh ke karpet. Nah, ini kelakuan bapak-bapak ini. Nah, mulai besok jangan merokok dalam rumah. Kalau mau merokok juga pergi ke halaman. Nah, yang lain lagi, misalnya, karena
bakar sampah terlalu dekat ke rumah sehingga sampahnya, api sampah terbawa angin membakar rumah. Nah, mulai besok perhatikan kalau ada orang membakar sampah dekat rumah, marah. Jangan dekat-dekat. Bakar sampah harus jauh dari rumah. Nah, nanti setelah banyak pertanyaan ini, maka Bapak Ibu berdoa, ya Allah, saya sudah terima nikmat yang terbesar yang Kau berikan saat ini berbentuk rumah yang terbakar. Dan saya percaya dengan terbakar rumah ini adalah isyarat bahwa Engkau akan ganti dengan rumah yang lebih baik lagi. Terkabulkah doa ini? Insya Allah terkabul. Dengan catatan nikmat-nikmat yang terbakar tadi sudah Ibu Bapak catat dan akan lakukan. Tidak pernah aliran kabel-kabel yang berantakan dirapiin. Tidak pernah lagi membiarkan kompor tidak dimatikan. Tidak pernah lagi merokok di dalam rumah. Tidak pernah lagi membakar sampah dekat rumah. Ketika semua syarat-syarat tidak terbakar ini sudah dilakukan nanti, maka Bapak Ibu layak untuk Allah berikan rumah yang lebih baik dari yang terbakar. Nah, inilah salah satu nikmat yang akan Allah tampilkan nanti. Nah, jadi fokus pada nikmat yang terbesar saja dulu. Nah, sesudah itu baru nanti beralih ke nikmat yang nomor 2, yang paling besar lagi. Nah, saya rasa sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Salah-salah kata mohon dimaafkan, pada Allah saya minta ampun. Kalau nanti ada waktu kita akan lakukan tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.